Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, bismillahirrahmanirrahim, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Al-ayat. Yang saya hormati, yang saya cintai, dan yang sangat saya banggakan segenap para jamaah manakib yang hadir pada malam ini semuanya tanpa terkecuali, dimanapun jamaah manakib berada, selalu diberikan sehat panjang umur. Doanya jamaah manakib ditambah-tambah mustajab oleh Allah. Jamaah manakib dimanapun berada dijadikan orang-orang sukses semuanya oleh Allah. Sukses di dunia juga sukses di akhirat. Amin. Juga anak keturunannya jamaah manakib diangkat derajatnya semuanya oleh Allah, dijadikan anak yang mulia dunia dan akhirat. Amin. Al-Fatihah. Juga yang saya hormati, yang saya cintai, segenap para alim ulama, para kiai, para ustadz, para guru ngaji, para habaib yang ada di tempat ini juga sama, beliau semuanya selalu diberikan sehat panjang umur. Doanya para alim ulama ditambah-tambah mustajab oleh Allah. Barokahnya para alim ulama diciprati kepada saya dan kepada kalian semuanya. Amin. Juga yang saya hormati, yang saya cintai, guru saya, para imam-imam manakib yang hadir pada malam ini. Alhamdulillah ada Ustadz Agus, ada Ustadz Uje, ada Kiai Amai, ada Ustadz Muslim. Semoga semuanya selalu diberikan sehat panjang umur oleh Allah. Amin. Dan imam manakib dimanapun berada doanya ditambah-tambah mustajab oleh Allah. Amin. Dan pondok pesantren majelis yang beliau pimpin dilimpahkan barokah oleh Allah. Barokah beliau-beliau diciprati kepada saya dan kepada kalian semuanya. Amin. Amin. Allahumma amin. Juga yang saya hormati, yang kita cintai, yang kita takdimi bersama, walaupun secara jasad beliau tidak tampak bersama saya dan bersama kalian, tapi yakin dan percayalah barokahnya malam ini Allah turunkan kepada kita yang hadir pada malam ini. Amin. Guru dan orang tua kita bersama, sahibul fadilah wal barokah wal karomah, Aba Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Semoga Aba beserta Bu Nyai, putra putri, cucu menantu berikut santri dan jamaahnya selalu diberikan sehat panjang umur. Doanya beliau ditambah-tambah mustajab oleh Allah. Barokahnya, karamatnya Allah ciprati kepada saya dan kepada kalian semuanya. Amin. Syukur kepada Allah, salawat serta salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya beliau senantiasa Allah limpahkan kepada saya dan kepada kalian semuanya. Amin. Allahumma amin. Masih mau dilanjut? Lanjut. Ini sudah jam 12 malam, Bu. Lanjut. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita malam ini berkumpul ke tempat ini bukan karena undangan. Kita datang berkumpul pada malam ini bukan karena bayaran. Betul? Kita duduk berkumpul pada malam ini bukan dunia yang kita cari, bukan pangkat jabatan yang kita tuju. Betul? Bukan yang namanya sanjungan yang kita harapkan, tapi kita kumpul pada malam ini tujuannya adalah satu, ilahi antamat wa ridhokamat. Hanya Allah yang menjadi tujuan kita, hanya cinta dan ridha Allah lah yang kita harapkan. Betul apa enggak? Buat apa kamu mengejar dunia, toh dunia itu tidak akan bisa menolongmu di hadapan Allah. Buat apa kamu mengejar pangkat jabatan yang tinggi, toh pangkat jabatan itu hukumnya cuma sesaat. Betul apa enggak? Boleh hari ini kamu dihinakan, boleh hari ini kamu dicibir, boleh kamu hari ini dihina, tapi yakin dan percayalah pertolongan Allah akan datang kepada kalian yang istiqomah. Betul? Betul apa enggak?
Gak sedikit dari jamaah manakib ngikut zikir manakib dihina sama tetangga, betul apa enggak? Dipandang rendah sama orang lain. Ngapain ngaji tiap hari pulang pagi? Pengajian jauh-jauh mau ngapain? Kadang utang juga masih numpuk. Betul apa enggak? Tapi ini bersyukur kita kepada Allah dijadikan orang yang istiqomah oleh Allah. Gak mungkin ada yang namanya derajat yang tinggi kalau gak ada orang yang menghina. Gak ada kemuliaan tanpa yang namanya hinaan, wahai saudaraku. Bahkan di Al-Quran kan sudah jelas, fa innamal usri yusra. Betul apa enggak? Di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Di balik penderitaan pasti ada kebahagiaan. Kalau kamu ingin mendapatkan kemudahan, kamu juga harus mau menikmati yang namanya kesulitan. Jamaah manakib kalau masalah hinaan, cacian, cibiran, oh nggak perlu ditanya. Tiap hari udah dimakan. Betul apa enggak? Tapi apakah hinaan itu membuatmu berhenti untuk tidak meyakini pertolongan Allah? Oh tidak. Justru dari mulut orang yang menghina itulah keyakinan jamaah manakib semakin mantap kepada Allah. Betul? Gak perlu takut, gak perlu khawatir. Yang menentukan hidupmu Allah, bukannya tetangga kamu. Kalau mengadain acara, oh punya duit enggak, ngadain tablet, gak usah dipikirin. Yang ngasih rezeki lu bukan tetangga lu. Yang ngasih rezeki kamu adalah Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan yang kumpul pada malam ini kalau nggak ada kecintaan kepada Allah nggak bakal kumpul orang sebanyak ini. Betul? Tadi sudah saya buka, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Qul, katakan jika kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti Allah. Saya dan kalian mau langsung kepada Allah nggak sampai, wahai saudaraku. Gimana mau langsung kepada Allah? Kadang sholat yang dipikirin besok. Allahu Akbar. Beras lesbean dia. Lah gojek. Lagi aing rokona menikua. Kopina sehari 4 gelas. Duit temboga. Aya nu kitu. Kabeh. Betul apa enggak? Fattabi'uni, kita langsung kepada Allah nggak bisa. Makanya katanya Rasul, fattabi'uni, ikuti baginda Rasulullah. Kita mau langsung kepada Rasulullah pun belum sampai, wahai saudaraku. Al ulama'u warasatul anbiya, ulama pewarisnya Nabi. Kita ngikut dengan ulamanya Allah, kita ngikut dengan para kiai, para ustadz, para habaib, sama kita dengan ngikut kepada baginda Rasulullah. Kita nyantol bersama beliau, maka kita akan diajak sampai kepada Allah. Amin. Allahumma. Enak mah jadi jamaah manakib, tugasnya cuma nyantol udah. Imamnya ke timur ngikut, imamnya ke barat ngikut, ke barat. Enak. Fattabi'uni, kalau sudah ngikut Allah, sudah ngikut baginda Rasul, sudah ngikut dengan Syaikhul Qadir Jilani, sudah ngikut dengan para alim ulamanya Allah, maka ampunan akan Allah berikan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Percaya banget? Kalau Allah yang sudah bicara, wallahi wa nabi, saya yakin dan tidak ada ragu sama sekali. Kita kumpul di sini modalnya adalah cinta. Mohon maaf kalau nggak ada cinta ini nggak bakal orang kumpul selama ini, wahai saudaraku. Dari siang sudah capek dengan pekerjaan. Ada yang pulang sore, betul apa enggak? Bahkan ada yang pulang malam langsung datang ke sini pulang kerja. Kalau nggak ada cinta nggak bakal bisa demikian. Maka semoga cinta yang Allah titipkan kepada saya dan kepada kalian dijaga dan dilanggengkan oleh Allah fid dunya wal akhirah. Amin. Allahumma. Dan kalau sudah kumpulnya karena cinta, maka Rasulullah bilang, yusyarul mar'u ma'amman ahabba ilaihi. Manusia kelak dikumpulkan bersama orang-orang yang dicinta. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya tanya, yang datang malam ini cinta nggak ke Rasulullah? Cinta nggak dengan Syaikhul Qadir? Maka kelak kita akan kumpul bersama beliau-beliau semuanya. Amin. Allahumma. Percaya? Ini yang bilang baginda Rasulullah. Kalau saya percaya hadirin. Kenapa? Karena beliau sudah digandeng oleh Allah.
la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah. Nah kalau pengajian begini modalnya, dasarnya itu harus kecintaan. Jangan didasari dengan pangkat dan jabatan. Jangan didasari dengan yang namanya dunia. Betul apa enggak? Kalau pengajian didasari itu harus pakai cinta. Jangan didasari dengan kelompok dan golongan. Yang namanya agama Islam ini bukan kelompok dan bukan golongan. Siapapun dia wajib kamu harus menghormatinya. Siapapun dia wajib kamu harus menghargainya. Dan siapapun yang mau datang ke pengajian harus diterima. Betul apa enggak? Jangan mentang-mentang acaranya Maulid Nabi, pemabuk gak boleh ikut kumpul. Itu bukan Maulid Nabi. Betul apa enggak? Yang namanya Maulid Nabi itu harus merangkul siapapun yang mau ibadah kepada Allah. Mau pemabuk, mau pelacur, mau germo, mau rampok, mau bajingan, itu harus diterima. Kenapa? Karena kita semua sama di mata Allah, gak ada yang beda. Hari ini kamu melihat saya seperti ini, bisa saja besok Allah sungsepkan saya, bisa. Hadirin, gak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Hari ini kamu melihat saya dimuliakan orang, esok Allah hinakan saya, mudah bagi Allah, gak ada yang sulit. Makanya kalau sudah pakai begini, jangan mentang-mentang. Kalau sudah bersama kiai, bersama dengan ulama, jalan jangan betantang betenteng kayak cengcorang. Kalau jalan betantang betenteng kayak cengcorang, diketawain sama orang lain. Betul apa enggak? Sekarang saya tanya, ini ada orang dipinjemin baju polisi. Terus dia pakai tuh baju polisi, terus dia keliling kampung, bilang, nih saya polisi. Kira-kira diketawain nggak sama orang? Diketawain apa enggak? Sama dengan kamu dan saya. Pakaian ini pemberian dari Allah. Pangkat Gus, pangkat Kiai, pangkatnya Ustadz itu pemberian dari Allah. Jadi jangan sombong. Betul apa enggak? Saya nggak bakal bisa berbicara di hadapan kalian kalau Allah tidak memberikan kuasanya di hadapan saya. Betul apa enggak? Saya nggak bakal bisa kemana-mana kalau tidak ada kuasa dari Allah. Oh benar ini hadirin. Manusia itu memang nggak bisa apa-apa kok. Manusia itu cuma kebisaannya satu, apa? Nggak punya daya dan upaya, itu doang. Kamu bisa kerja, itu kuasa dari kamu bisa kesana kemari, itu juga kuasa dari Allah. Alhamdulillah. Jadi kemana-mana saya bahas ini, itu biarinlah. Wong maunya Allah kok. Betul apa enggak? Yang datang malam hari ini siapa yang menggerakkan? Allah. Saya datang ke tempat ini, siapa yang menggerakkan? Allah. Saya bicara begini, siapa yang menghendaki? Allah. Jadi opo jare Gusti Allah. Kalau bahasa Sundanya apa? Kumaha Allah. Oh, kumaha we lah. Biar aing mau bahasa Sunda. Tong siriwaya itu sih teh. Kedengeul aing napas heula ieu. Lanjut. Haredang, Bu. Aduh. Haredang. Saya itu baru pertama kali ke Aceh daerah sini. Semoga kedatangan saya dan kedatangan kalian membawa barokah. Amin. Allahumma. Amin. Kalau ada pengajian begini emang barokahnya itu kesebar hadirin. Mau yang datang mau yang enggak tetap kecipratan barokah. Jalan yang dilewati sama orang yang pulang dari majelis-majelis zikir itu masih dikawal sama malaikat-malaikatnya Allah dan masih dikawal oleh wali-walinya Allah. Jadi tetap kecipratan barokahnya dari orang yang pulang dari majelis zikir. Alhamdulillah. Percaya banget? Cuma beda barokahnya sama yang datang sama yang enggak. Contoh begini, kamu tahlilan, diundang tahlilan. Kalau orang pulang tahlilan kira-kira bawa berkat apa enggak? Bawa berkat apa enggak? Nah, kamu diundang, sama-sama diundang, saya diundang tahlilan, Kiamai juga diundang tahlilan. Saya datang ke tempat acara, Kiamai nggak datang ke tempat acara. Kira-kira yang bawa berkatnya lebih banyak yang mana? Yang mana? Yang datang. Kenapa? Karena menghadiri, karena memenuhi undangan Allah. Tahlilan itu yang undang secara syariat memang tuan rumah.
tapi hakikatnya itu undangan dari Allah. Pun sama zikir manakibnya Syabdul Qadir Jilani ini, yang punya acara memang panitianya, tapi pada hakikatnya ini juga bagian dari acaranya Allah. Kalau nggak ada Allah terlibat di dalamnya, ini nggak bakal kumpul orang banyak begini, wahai saudaraku. Betul apa enggak? Dan kalau sudah berkumpul di majelis zikir begini, jangan ada lagi keraguan. Harus memantapkan hati, harus penuh dengan keyakinan. Kenapa? Karena orang duduk di majelis zikir, syariatnya nih, syariatnya kalian ini duduk di atas amparan, wahai saudaraku. Tapi hakikatnya kalian itu duduk di atas sayap-sayapnya malaikat. Percaya banget? Jadi pada malam hari ini kalian tuh duduk di atas sayapnya malaikat-malaikatnya Allah. Malaikatnya Allah tuh besar. Satu sayapnya tuh ada 600.000 bulu. Dan satu bentangan sayapnya malaikat itu bisa menutupi langit. Ini malaikatnya Allah. Dan kalau malam malaikat Allah nih keliling rombongan. Tapi nggak pakai sepeda motor. Karena tukang parkir nah di luhur. Nah, kalau di dia masih ada tukang parkir nah, lamun di luhur Ini keliling, malaikatnya Allah nih keliling, ngapain? Nyari majelis zikir. Mau zikir yasinan kek, mau sholawatan kek, mau ratiban kek, mau manakiban kek. Ketika ada malaikat nih turun, lalu membentangkan sayapnya supaya diduduki oleh hambanya Allah yang sedang berzikir kepada Allah. Kenapa? Karena malaikat juga nggak mau ketinggalan untuk ikut berzikir kepada Allah. Dan setelah acara itu selesai, malaikat kembali kepada Allah, tidak dengan membawa dirinya sendiri, tapi malaikat ini kembali kepada Allah dengan membawa hajat kalian semua kepada Allah. Alhamdulillah. Dan kalau sudah duduk begini, katanya Allah, wajabat rahmati lil mutajalisina fiha, wajabat mahabbati lil mutajalisina fiha. Wajib rahmatku aku berikan kepada orang yang duduk karena aku, dan wajib cintaku aku berikan kepada orang yang duduk karena aku. Alhamdulillah. Coba enak apa enggak? Enak, cuma kerjaan tinggal duduk, ngedengerin orang ngomong, suayanya keprok, ditanya mah tinggal jawab, pulang bawa rahmat, bawa cinta, bawa kabul hajat, bawa ampunan. Enak apa enggak? Enak, yang remek mah yang di atas panggung. Betul apa enggak? Dan kalau berzikir itu keraskan suaramu. Kenapa? Karena kalau kamu ketika berzikir kepada Allah, tiang arsy ini bergetar. Tiang arsy itu cagak putih tembus sampai ke langit ketujuh. Kan iya? Saya juga belum pernah lihat sih. Malah orang saya belum bisa ke langit ketujuh. Makanya belum pernah lihat saya. Kalau ini sering saya ngeliat di tiang ini. Kalau ini kurang panjang masih. Masih panjangan. Tiang arsy namanya itu. Tiang arsy ini bergetar. Lalu katanya Allah, hai malaikat, kenapa arsy itu bergetar? Coba suruh berhenti. Samperin sama malaikat. Hei Ares, kata malaikat ini, hei Ares, iya kan nama malaikat, bentar saya aus. Ini katanya malaikat. Katanya Allah, kamu suruh diam, kenapa kamu bergetar? Enggak, saya nggak bakal diem, katanya Ares. Balik ini malaikat, ya Allah nggak mau tiang Ares ini diem, nggak mau katanya, nggak mau. Lalu katanya Allah, pegang itu tiang Ares supaya tidak bergetar, katanya Allah. Ribuan malaikat, jutaan malaikat berkumpul. Buat apa? Buat megang yang namanya tiang arsy. Malaikat itu besar-besar, Bu. Bahkan kalau seluruh air laut di dunia ini dikumpulkan, lalu ditumpahkan di atas kepala malaikat, itu hanya menetes satu tetesan. Saking besarnya malaikatnya pegang sama malaikat. Jutaan malaikat memegang tiang arsy, itu mental semua, Bu. Balik Allah, ya Allah tak kuat aing. Tiang arsy meni kuat nih tenaga. Terus cek Allah, saya kok masih jadi malaikat teh. Sia kan lobaan, eta kan tiang sorangan coba dengan dia. Gak kuat saya Allah, ya sudah, gini aja katanya Allah. Coba kamu tanyakan kepada tiang arsy apa yang dia mau supaya dia berhenti bergetar. Disampaikan sama malaikat. Hai arsy, ya apa yang kamu inginkan supaya kamu tuh diam bergetar, katanya Allah.
Ingat ya omongan saya, katanya tiang aras, sampaikan kepada Allah. Ya, apa? Saya tidak akan pernah berhenti bergetar sebelum Allah mengabulkan hajat orang yang berzikir kepada Allah dan mengampuni dosanya kepada orang yang berzikir kepada Allah. Kalau Allah sudah mengabuli hajatnya, sudah mengampuni dosanya hamba-hamba yang berzikir kepada Allah, baru saya akan diam. Kembali ini malaikat kepada Allah. Apa katanya tiang arsy itu, wahai malaikat? Ya Allah, katanya tiang arsy dia akan berhenti bergetar kalau kau mengampuni dosa orang yang berzikir kepadamu dan mengabulkan hajatnya. Lalu katanya Allah, hai malaikat, sampaikan kepada tiang arsy, aku Allah akan mengampuni dosa orang yang berzikir kepadaku. Aku Allah akan mengabuli doa orang yang berzikir kepadaku. Alhamdulillah. Enak apa enggak? Enak. Kita satu dibantu sama malaikat, yang kedua kita dibantu sama tiang arsy, ditambah kita dibantu didoakan bersama wali-walinya Allah. Lah orang kan datang ke pengajian kan niatnya mau senang, betul apa enggak? Enggak, iya mah mau senang, jadi yang di atas panggung juga kudu mikir. Tong ceramah gugorokan, tapi putus saya tetap gorokan. Sama. Ada wayahnya serius, ada wayahnya buat menyenangkan jamaah. Karena jamaah datang itu untuk menghilangkan penat, betul apa enggak? Seharian sudah penuh dengan kerja, sudah lelah dengan pekerjaan, lelah dengan kehidupan. Senang, hidup tuh harus senang, hadirin. Mohon maaf, kesenangan itu nggak ada di orang lain, nggak ada. Kesenangan itu nggak bisa dibayar, nggak bisa. Kalau kesenangan itu ada yang jual, mohon maaf, saya dan kalian nggak bakal bisa bahagia. Kenapa? Karena sudah pasti kebahagiaan itu sudah diborong banyak sama orang kaya. Betul? Dan kebahagiaan itu nggak ada di satu tempat. Kalau kebahagiaan ada di satu tempat di dalam dunia ini, maka setengah dunia ini akan kosong. Kenapa? Karena akan pergi kepada tempat yang ada kebahagiaan. Tapi kebahagiaan itu ada di dalam hati kita masing-masing. Jadi berbahagialah hidup. Apapun yang terjadi, apapun masalah yang datang bertubi-tubi kepadamu, terimalah kamu dengan lapang dada. Berbahagialah dengan apapun yang terjadi, dan tetaplah kamu katakan Allah Maha, takdirnya tidak pernah. Inilah ajaran guru kita Aba Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Gak perlu pusing dengan masalah hidup. Orang hidup sudah pasti punya masalah, apalagi orang Jawa banyak masalahnya. Manggil suaminya kan mas, mas lah. Emang saya ngomong begini nggak masalah? Masalah, hadirin. Saya ngomong di atas panggung ini masalah buat orang yang nggak seneng. Saya ngomong di atas panggung ini masalah buat orang yang hatinya rusak. Masalah, bener. Terus gimana aku sih, bodoh amat, yang masalah kan dia, bukan saya. Betul apa enggak? Jadi kalau kamu mendengarkan omongan orang, mendengar atau membaca tulisan orang, terus kamu merasa tersinggung, jangan salahkan yang ngomong, salahkan sama hati kamu. Hati kamu yang bermasalah, bukan orangnya yang ngomong. Betul apa enggak? Orang ngomong ini Allah yang memberikan omongannya, aku nggak senang, merasa tersinggung. Hati lu yang bermasalah. Makanya kalau hidup jangan apa-apa dimasukin ke hati. Betul? Ya oh senderan, namun ada senderan nggak ada. Udah intinya gitu aja udah.